Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sebangsa dan setanah air, apa kabar? Semoga Anda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia bersama keluarga Anda dimanapun saat ini berada. Amin, amin, ya robbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Video kali ini saya memenuhi permintaan daripada subscriber setia saya. Beliau meminta agar saya meningkatkan kaji mengenal diri mengenai zikir ruhmu yang pernah saya upload beberapa bulan yang lalu. Oleh sebab itu, kali ini saya akan lanjutkan pada kaji zikir ruhmu lebih tinggi atau lebih luas. Kawan-kawan sebangsa dan setanah air, telah kita ketahui bahwa yang bernapas itu adalah ruh. Ruh bernapas untuk menghidupi jasad, bukan jasad yang bernapas untuk menghidupi ruh. Dengan cara apa ruh itu bernapas? Yaitu dengan cara berzikir. Sudah kita ketahui juga dalam video sebelumnya bahwa apa zikirnya ruh ketika dia bernapas? Zikirnya ialah ketika napas itu masuk, ruh itu meminta kepada Allah rahmatnya dengan kalimat inna lillahi. Lalu ketika nikmat itu telah dia dapatkan, rahmat itu telah dia terima, lalu dia bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan cara mengeluarkan atau mengembalikan kembali rahmat yang telah dia pakai, yang telah dia nikmati tersebut dalam bentuk bernapas keluar dengan kalimat inna ilahi roji'un. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kerjanya ruh di dalam jasad ini yaitu menghidupi jasad. Menghidupi jasad dengan cara bernapas. Bernapas dengan cara berzikir. Apa zikirnya? Yaitu inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Kalau Anda mempraktekkannya dengan bernapas dua hidung, maka kalimatnya harus menggunakan kalimat wa, karena lubang hidung Anda dua, jalan masuk dan jalan keluarnya dua, maka menggunakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tetapi kalau Anda menggunakan teknik pernapasan untuk menyerap rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui napas dengan jalur satu lubang saja, ada orang yang mampu bernapas, melakukan olah pernapasan zikir ruh itu dengan satu lubang hidung saja, maka kalimat wa-nya tidak dipakai, tidak dibaca. Maka mereka biasanya ruhnya akan berzikir inna lillahi inna ilahi roji'un. Jadi langsung, tidak ada pakai wa. Oke. Selanjutnya kawan-kawan sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, wabil khususon untuk Bapak subscriber setia saya itu, bernapas atau napas perlu diketahui bagi orang-orang yang telah mengenal zikir ruh bahwa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah tebarkan, Allah tempatkan di dalam napas. Jadi rahmat yang kita nikmati seperti kenyangnya kita makan nasi itu sesungguhnya berada di dalam napas. Bahagianya kita menikahi seorang perempuan menjadi istri kita, itu juga berada rahmatnya itu di dalam napas. Jadi rahmat atau nikmat daripada uang yang kita miliki itu juga berasal dari napas. Jadi dalam ilmu tasawuf, Allah itu menebarkan rahmatnya merata, tidak ada pilih kasih, tidak ada anak tiri. Jadi Allah tebarkan rahmatnya secara tunggal pada napas. Sesiapa di antara makhluknya yang pandai mengambil lebih banyak rahmat di dalam napas tersebut, maka dia berhak mendapatkan kenikmatan, keberkahan, kenyamanan, kebahagiaan, kekayaan lebih banyak daripada makhluk yang lain. Walaupun sesungguhnya ya rahmat itu satu. Jadi oleh sebab itu ada orang yang mengatakan kadang-kadang
bahwa si Anu ya bekerja sedikit tapi dapat duit banyak. Sementara dia bekerja siang malam, pagi sudah berangkat, pulangnya malam, tetapi duitnya sedikit. Ini Tuhan tidak adil. Artinya Tuhan memberikan rahmat itu pilih kasih. Sudah Allah pilih-pilih begitu, yang ini banyak, yang ini sedikit. Ini salah besar kawan-kawan. Ya, karena sesungguhnya rahmat daripada nikmat-nikmat kepada makhluk di muka bumi ini itu merata Allah kasih. Tidak ada satupun yang tembang pilih. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Semuanya satu, sama. Hanya saja sesiapa yang pandai ya mengambil rahmat yang berada dalam napas tadi dengan cara dia bernapas, maka dia mendapatkan lebih banyak rahmat tersebut daripada kawan lain atau makhluk lain yang tidak pandai mengambil rahmat yang berada dalam napas tersebut, dalam udara tersebut. Nah, dalilnya dari mana? Dalilnya ada dalam sebuah kitab yang menjelaskan tentang 7 pemuda Al-Kahfi. Dalam beberapa hadis yang menjelaskan mengenai Al-Kahfi ini juga terdapat itu, bahwa ada 7 pemuda yang Allah tidurkan. Jadi bukan Allah matikan, Allah tidurkan di dalam gua. Nah, kurang lebih sekitar 300 tahun, kurang lebih lah begitu ya. Nah, itu kan mereka ditidurkan, bukan dimatikan. Lalu bagaimana atau dari mana 7 pemuda ini bisa mendapat asupan makanan dan minuman kepada jasadnya? Karena sebagai layaknya manusia yang masih tertidur, dia memerlukan makanan dan minuman untuk tetap bisa bertahan hidup. Ya, berbeda dari kita. Kita tidur itu kadang-kadang lebih banyak perutnya gembung, ya, kosong. Makanya itu kita kadang-kadang kalau tidur itu bangun tidur sering lapar. Sementara 7 pemuda Al-Kahfi ini sebaliknya, mereka ditidurkan selama kurang lebih 300 tahun, tetapi mereka tetap merasa kenyang. Nah, dari mana Allah masukkan makanan dan minuman, rahmat untuk mengenyangkan perut mereka, jasad mereka itu? Dalam hadis tersebut dikatakan dari udara dengan napas atau dari napas. Jadi Allah Subhanahu wa taala masukkan rahmat, kenyangnya makan dan leganya minuman, air begitu, itu melalui hidung mereka, melalui udara, melalui cara mereka bernapas. Karena ketika mereka tertidur, mereka masih bisa bernapas. Mereka masih bernapas belum mati. Nah, ini poin yang sesungguhnya adalah termasuk atau tergolong dalam kaji ilmu zikir ruh tadi. Ya, bahwa ketika seseorang itu tidur, dia bisa tetap mendapat rahmat berupa kenyangnya makan atau rahmat berupa minum air kepada jasadnya secara zahir, itu melalui bernapas. Nah, lalu bagaimana cara bernapasnya pemuda Al-Kahfi ini sehingga mereka bisa mengambil rahmat dari bernapas sehingga tetap bisa tidur dalam keadaan kenyang dan tanpa haus, sementara kita ya tidur perutnya malah kembung, lapar dan kehausan. Ini bukan ajaib, ini bukan magic. Ini sesuatu yang sangat real, sangat fakta bagi orang-orang yang sudah mulai belajar ilmu mengenal diri, terutama tentang zikir ruh tadi. Nah, berarti kuncinya kita sudah ketahui bahwa seperti yang saya katakan di awal, bahwa sesiapa yang pandai mengambil rahmat yang berada dalam napas, ketika dia tidur sekalipun, dia tetap bisa kenyang. Bahkan uang yang dia miliki pun, kalau dia tidak pandai mengambil rahmat uang itu yang Allah tebarkan di dalam napas ketika dia bernapas, maka uangnya tidak akan terasa nikmat, bahkan menyakitkan bagi dirinya. Mulai paham kawan-kawan? Selanjutnya kawan-kawan yang sangat saya hormati sebangsa dan setanah air, 7 pemuda Al-Kahfi Allah tidurkan di dalam sebuah goa, lalu Allah masukkan rahmat berupa makanan dan minuman melalui napas mereka, sehingga walaupun tertidur cukup lama, tetapi jasad mereka, tubuh mereka tetap kenyang dan tidak pernah haus. Nah, selanjutnya bagi kawan-kawan, terutama subscriber saya tadi, apakah ingin tahu bagaimana cara 7 pemuda Al-Kahfi bernapas ketika tidur?
sehingga asupan makanan dan minuman dari Allah Subhanahu wa taala tetap bisa masuk ke dalam jasad mereka. Sesungguhnya ketika mereka tertidur, ya, mereka tidur dalam keadaan berzikir. Apa zikirnya? Yaitu zikir ruh yang telah saya jelaskan dalam video sebelumnya, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Lalu bisakah kita manusia biasa, orang biasa, nistadina ini mampu tidur sambil berzikir ruh? Tentu saja bisa, kawan-kawan. Yang tidak bisa itu kan orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau tahu mengenai ilmu diri, ilmu mengenal diri. Ya, bagi kawan-kawan yang menonton video ini dengan tekun, dengan fokus, dengan penuh semangat dan keingintahuan, saya yakin pasti bisa. Baik, saya akan langsung ajarkan bagaimana metode supaya rahmat yang Allah tebarkan dalam udara, dalam bernapas itu bisa kita raup sebanyak-banyaknya, bisa kita terima sebanyak-banyaknya melalui zikir ruh inna lillahi wa inna ilaihi rojiun tadi. Baik, ada beberapa orang, walaupun pada zaman sekarang tidak begitu banyak, tetapi saya yakin di antara 1000 orang masih ada 10 orang yang dalam keadaan tidur dia bisa berzikir. Ya. Apakah harus melalui guru-guru tasawuf, guru-guru makrifat, atau kiai-kiai yang mengajarkan metode-metode zikir tertentu? Tidak. Sesungguhnya ketika seseorang itu bermimpi, itu kemungkinan besar 99% mimpinya itu adalah hasil daripada apa yang dia lakukan sebelum tidur, atau apa yang sangat dia inginkan sebelum dia tertidur. Nah, ketika seseorang bermimpi, pada dasarnya dia tengah berkata-kata, ya, walaupun mulutnya tidak bergerak, tetapi sesungguhnya napas dan tenggorokannya itu bergerak-gerak. Apalagi ketika mimpi basah, ya, itu pasti kadang-kadang kakinya, tangannya pun bergerak-gerak. Ini contoh saja, mohon maaf. Nah, jadi bagaimana supaya ketika kita tidur, kita tetap bisa, ruh kita, ya, tetap bisa berzikir inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, karena yang tidur itu kan hanya jasad, kawan-kawan. Sementara ruh kita kan tetap bangun. Bukti dia bangun, ya, dia bergerak melakukan aksi-aksi di dalam mimpi kita. Yang dalam mimpi itu kan ruh. Ya, nah, caranya simpelnya adalah ketika sebelum tidur, ya, Anda biasakan untuk melafazkan setiap napas masuk, ya, setiap napas masuk dengan kalimat inna lillahi, dan ketika napas keluar wa inna ilaihi. Tetapi, ini tetapinya kuncinya ini. Ketika napas Anda masuk, itu mulut lidah Anda biasa saja. Jadi napas masuk, hirup dalam hati inna lillahi. Ketika napas keluar, lidah Anda naikkan, tempelkan ke langit-langit, lekatkan ke langit-langit mulut maksudnya. Ya, sambil dilekatkan ke langit-langit mulut, maka napas yang keluar ucapkan dalam hati wa inna ilaihi rojiun sampai Anda tertidur. Maka dapat dipastikan ketika Anda tertidur, orang di sebelah Anda bisa kaget. Karena apa? Karena Anda tidur dalam keadaan berzikir inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, walaupun dengan lafaz yang sangat pelan sekali terdengarnya. Jadi mungkin hanya istri Anda yang bisa mendengar zikir Anda ketika tidur itu. Ini sebenarnya kan bukan sesuatu yang ajaib, ya. Ini hanya sesuatu yang biasa dilakukan saja. Asal mau melakukannya, tekun melakukannya, maka Anda bisa. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika Anda tidur, lalu Anda bisa, lalu ruh Anda tetap mampu berzikir inna lillahi wa inna ilaihi rojiun tadi, maka rahmat yang Allah tebarkan di dalam udara, di dalam Anda bernapas tadi, di dalam napas kita tadi, maka akan terserap lebih banyak ke dalam diri Anda. Sehingga jika rahmat itu telah banyak terserap ke dalam diri ini, apa yang Anda pegang, apa yang Anda sentuh, apa yang Anda miliki, akan keluarlah rahmat-rahmatnya.
Seperti kalau Anda makan walaupun sedikit, makanan Anda kenyang. Kalau Anda punya uang walaupun cukup-cukup, kata orang modern, ya gajinya, tetapi bisa membuat Anda bahagia dengan uang yang sedikit tersebut. Kalau Anda berumah tangga, ya walaupun istri Anda orang desa dengan penampilan yang serba biasa saja, tetapi kalau rahmat itu masuk ke dalam diri Anda lebih banyak berumah tangga, maka istri Anda itu seperti artis-artis ibu kota Anda miliki. Jadi tetap kuncinya, ruh Anda harus tetap berzikir. Fungsinya apa? Fungsinya pertama untuk menghidupi jasad, ya, berarti memberikan rahmat, nikmat pada jasad. Yang kedua, agar rahmat yang begitu banyak Allah tebarkan dalam bernapas ini, itu bisa lebih banyak kita raup. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan agama ataupun kepercayaan apapun. Sesiapa yang banyak, mampu, pandai mengambil rahmat yang dalam bernapas itu lebih banyak, dia dapat banyak. Walaupun dia komunis sekalipun mungkin. Paham ya? Nah, jadi ini saya tingkatkan step by step, ya kan. Mudah-mudahan dalam video ketiga, ya, mengenai zikir ruh ini akan lebih saya detailkan lagi untuk rahmat-rahmat dan kemampuan-kemampuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.